wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, terutama nikmat iman, Islam, ihsan serta sehat walafiat sehingga kita dapat berkumpul untuk sama-sama melanjutkan podcast seputar santri di kesempatan kali ini. Oke, sebelum lanjut ke sesi selanjutnya, langkah baiknya teman-teman semua jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share supaya teman-teman yang lain juga bisa melihat konten-konten dari channel Pondok Pesantren Subul El Salam gitu. Oke, langsung saja kita hari ini kedatangan bintang tamu. Ini dari kelas 5 sama seperti kemarin. Langsung saja kita panggilkan Ahmad Yanal Fauzi. Iya, Oke, Yanal, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Puji syukur kepada hadirat Allah yang telah menyehatkan anak KPF sehingga anak masih bisa ngobrol bareng KPF di sini. KPF sendiri gimana tuh? Oh, saya sendiri. Nah. Alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah ya Allah. Keluarga di rumah baik? Keluarga semua baik, dari ayah sampai ke cucu ada. Cucunya ayah. Oh, cucunya ayah. Ini berarti gimana? itu kakak Yanal udah punya anak? Udah. Itu keponakan saya yang paling saya rindukan itu. Ini masih unyu-unyu ya? Iya. Oke. Yanal di pondok udah berapa tahun, Nal? Nah, di pondok itu udah 5 KPF. 5 tahun. 5 tahun ini apa hal yang buat Yanal tuh seneng banget tinggal di pondok? 5 tahun ini full yang membuat anak senang itu karena adanya teman-teman saya KPF. Teman-teman, iya pasti itu. Karena dengan adanya teman-teman anak bisa mengerti apa itu keluarga, apa itu ukhuwah. Good job. Mereka udah seperti saya anggap saudara-saudara saya. Aduh. Saudara se-Islam, Iya. se-ukhuwah ya, Iya. terutama. Ya. Jadi pertemanan itu penting ya di pondok ya? Penting banget. Penting banget sih. Oke. Yanal kan udah 5 tahun nih di pondok. Iya. Pastikan sekarang nih lagi ngalamin tuh yang namanya itu roda organisasi, ya kan? Itu gimana perasaannya Nal setelah dilantik? Perasaan anak sih campur aduk sih. Campur aduk. Bukan aduk ini. Ada bukan. dua perasaan. Oh, 2 perasaan aja nih. Yang pertama perasaan senang karena dengan dilantiknya anak itu jadi pengurus, anak bisa mendapatkan pengalaman baru dari pengurus ini. Yang kedua itu sedihnya itu memang karena berat, itu amanah paling berat anak yang anak terima KPF. Bayangin aja KPF seluruh santri itu dipegang oleh kepengurusan gitu KPF. Betul. Berat sih yang mungkin. Apalagi tugasnya pengurus itu untuk mendisiplinkan santri KPF. Mendisiplinkannya itu tidak hanya sedikit KPF, banyak yang harus mendisiplinkan. Contohnya dari bangun tidur gitu Iya. harus mulai disiplin ya. Bangun tidur sampai tidur lagi. Itu harus emang benar-benar disiplin KPF. Dan sekarang tuh emang paling berat itu dari anggota kaminya KPF, dari Pengurusnya. kadang-kadang susah untuk memiliki rasa tanggung jawab KPF. Mereka hanya memikirkan Dirinya pribadi. Iya, seakan-akan pengurus itu dia tidak merasa dirinya itu terbebani. Sedangkan anak itu terbebani banget KPF. Nih, pemimpin yang betul dicontoh guys. Menurut KPF solusinya gimana nih? Solusinya ya, kalau misalkan dari anak pribadi sih, karena anak kan berpengalaman juga jadi pengurus. Iya. Solusinya itu, kalau misalkan kita mau kerja sama, itu yang pertama teamworknya harus ada. Tahu kan teamwork, kerja sama tim. Iya. Terus yang kedua, kan Yano di sini sebagai pimpinan nih, pucuk pimpinan tuh, dimana pucuk pimpinan itu kan ada sekretaris, ketua, kan Yano sebagai sekretaris. Iya. Itu harus bisa mengayomi anggota-anggotanya, diajak untuk gerak bareng, supaya nanti santri-santri yang lain juga, oh ini kakak pengurusnya udah mengajak nih, kita juga harus buru-buru supaya mereka juga ada pemikiran seperti itu, gitu sih. Itu sarannya, solusinya lah. Tuh. Makasih Thank KPF. you. Ya, sama-sama. Masih akan saya terapkan itu. Terapkan ya. Iya. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Ini ngobrolnya santai aja ya. Iya.
Yanal kan sekarang udah di wisuda Hafiz Quran ya? Iya nih. Itu mulai menghafal dari kapan Nal? Dari ntar dulu. Dari 6 Oktober. Oktober? Apa Agustus? Agustus 2024. 2020 malah. 2020? Iya. 6 Agustus 2020. Berarti itu beda sama Ana itu sekitar, pokoknya Ana itu mulai ngafal awal Januari 2020. Bareng sama kameramen. Ilustrasinya bareng sama kameramen masalahnya ini. Aduh. Terus gimana nih buat KPEP yang menjadi lulus stasiun Januari? Maksudnya gimana? Buat KPEP yang lulus stasiunnya Januari beda bulan dengan anak, itu perasaan KPEP gimana? Perasaannya? Beda Ya apa? seneng sih. Karena yang namanya belajar tuh tidak ada kata terlambat. Oke, Jinal, dalam menghafal Al-Quran, pastikan kita juga punya yang namanya tuh rintangan, kesulitan. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berjanji ya kan bahwasanya Allah itu akan memudahkan Al-Quran supaya kita itu mudah mempelajari dan juga memahami isinya. Gitu. Terus pengen tahu nih, Ana pengen tahu ya. Kira-kira pengalaman Nal dalam menghafal Al-Quran itu banyak sulitnya atau banyak kemudahannya Nal? Yang pertama yang harus disebutkan sih sulitnya. Karena nggak jauh berbeda dengan santri-santri yang lain. Pasti kesulitan yang paling dirasakan itu malas. Kadang mau buat halaqah malas, masih pengen di asrama. Kadang-kadang mau baca Quran aja malas, bayangkan kami baca aja malas. Terus juga yang kedua itu emang rasa ngantuk. Ngantuk tuh. Kadang-kadang kalau udah megang Quran, baca setengah halaman, udah berapa menit ngantukinnya? Gitu. Ngantuk. Itu solusinya sih dari kitanya sendiri ya Kak. Betul. Dari kitanya sendiri mau enggak untuk bisa menghafal Al-Quran. Nah, saya itu bisa termotivasi itu karena teman-teman saya. Ada 3 teman-teman saya yang saya bisa buat saya motivasi. Nah, yang pertama ada Faizun. Oh, yang kemarin podcast itu ya? Iya, yang pertama itu. Yang kedua Isyam. Isyam ya. Nah, yang ketiga Fatih. Nah, 3 orang ini selalu berusaha buat ngejar-ngejar hafalan. Saya juga pengen termasuk ke dalam mereka, maka saya login ke mereka. Login. Saya berusaha, mau ngantuk saya ngambil air wudu. Mau males, saya paksain buat bisa ngapal. Saya mau ngeliat teman-teman saya pada tidur, saya harus bisa ngapal. Good job. Berarti bener kata Allah, inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Tapi kan sekarang udah 30 juz kan Nal ya? Seneng gak itu perasaannya? Seneng Kak. Seneng. Tapi coba dong deskripsikan senengnya. Senengnya itu ketika emang ngeliat orang tua bahagia tuh. Itu membuat kadang-kadang susah diskripsikan Kak. Skripsi mah. Apa tuh? Itu mah tugas akhir buat mahasiswa. Deskripsikan. Iya. Deskripsikan ya. Gak bisa ya deskripsikan. Karena saking senangnya Kak. Tapi kadang juga menjadi menghafal Quran itu juga berat Kak. Berat ya. Apalagi pas murojaahnya itu ya. Iya tuh, menjaganya susah Kak. Apalagi rintangannya itu terhadap kemaksiatan Kak. Itu pasti susah Kak. Kadang-kadang juga saya mikir Kak, ini saya buat dosa nggak ya gitu. Takutnya emang ketika saya buat dosa, hafal itu ketika hilang. Saya nggak mau itu Kak. Berarti kita tuh harus benar-benar jadi penghafal Quran yang real gitu kan. Oke, Nal. Pastikan di balik usaha Yanal, ya kan, di balik perjuangan Yanal yang gigih untuk bisa menghafal Al-Quran, itu ada sosok yang melatar belakangi, terutama orang tua nih, ya kan, orang tua pasti itu udah pasti, guru-guru yang selalu mendukung, mencurahkan seluruh tenaganya untuk bisa mensukseskan anak muridnya, anak didiknya. Terus yang terakhir ada teman-teman juga. Ini kan sebagai support system, ya kan. Nah, di balik perjuangan Yanal itu kan pasti ada sosok orang tua, ya kan. Terutama orang tua ini yang selalu mencurahkan kasih sayangnya, tenaganya, pemikirannya, ya kan. Bahkan beliau rela-rela banting tulang demi kesuksesan anaknya.
Terus yang kedua ada guru nih. Guru juga kan pasti berperan penting dalam kesuksesan kita bersama ya kan. Yang terakhir itu ada teman-teman yang selalu menjadi support system. Nah, berbicara tentang orang tua, ada nggak pesan yang mau Yanal sampaikan buat orang tua Yanal? Ada. Alhamdulillah. Jadi buat orang tua saya mau berterima kasih karena dengan doa kedua orang tua saya bisa menjadi anak yang bisa menghafal Al-Quran. Dan juga saya berterima kasih karena perjuangan kedua orang tua saya yang sudah bisa membiayai saya sekolah di sini. Saya hanya bisa berucap berterima kasih karena itu semua insya Allah balas di akhirat kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, pasti di antara santri-santri semuanya ada kan yang mau jadi kayak Yanal, Iya. jadi penghafal Quran. Ada. Itu kira-kira motivasi buat yang mau menghafal Al-Quran 30 juz itu ada nggak Nal? Motivasi ya. Ya. Ada ini. Motivasinya gimana tuh? Motivasinya itu Rasulullah SAW bersabda, Sallallahu alaihi wasallam. penghafal Al-Quran, seseorang yang menghafalkan Al-Quran itu bisa menyelamatkan 10 orang dari keluarganya, dan juga bisa memberikan mahkota dan jubah ketika di surga. Nah, itu motivasi pertama saya. Yang kedua, motivasinya adalah menjadi penghafal Al-Quran itu mulia di sisi Allah, dan juga karena penghafal Al-Quran itu termasuk bagian dari keluarga Allah. Allah menjamin para penghafal Al-Quran itu surga. Gimana nggak termotivasi kalau jaminan surga kan? Tapi jangan pernah menghafal Al-Quran itu hanya untuk dilihat oleh orang lain, dan juga jangan pernah menghafal Al-Quran itu hanya untuk sombong, karena sombong itu termasuk sifatnya setan. Itu Kak. Berarti buat teman-teman yang mau menghafal Al-Quran, ingat sabda Rasulullah yang tadi disampaikan oleh Yanal ya. Jaminan bagi penghafal Al-Quran adalah surga. Masya Allah. Yang terakhir juga itu sebagai bentuk kita membalas budi kepada orang tua kita yang telah membanting tulang kerja keras. Kasihan orang tua kita membanting tulang kerja, tapi kitanya nggak ada hasil dari pondok ini. Kasihan. Jadi berat banget ya sebenarnya. Oke, Yanal, kayaknya udah kelamaan ngobrol nih. Lama sih ngobrolnya? Udah lama banget, Beb. Yanal. Ana juga udah proyek nih kalian. Ini apa? Hah? Ini apa? Ini. Ambil aja, ambil. Boleh nih kalian. Ambil aja, nggak apa. Mau dimakan sekarang apa nanti aja? Udah lapar sekarang kalian. Oh, sekarang makan. Aduh. Oke, buat teman-teman yang mau makan atau jajanan ringan ini, silahkan datang ke SBS Mart. Insya Allah di SBS Mart menyediakan jajanan ringan ini. Jadi kalau teman-teman lagi perjalanan, terus kondisinya lapar, pengen banget makanan yang gurih-gurih ringan gitu, silahkan buat teman-teman bawa aja nih fun nih. Insya Allah ini dapat meredakan kelaparan. Gitu. Oke. Kalian enak kok. Hah? Enggak gitu, jangan dibawa pulang dulu dong. Enak kok, Kak. Wih. Kalian orang di bawah. Astagfirullahaladzim. Gimana, kenyang? Kenyang alhamdulillah. Belum habis kalian. Habisin dulu. Coklatnya lumer. Mas, coklatnya lumer ya, enak ya. Pesan aja ada di sini. Ya, supaya kan dari kemarin-kemarin kan kita jarang banget nih ngeluarin produk begini kan. Jadi pengen aja gitu. Kemarin ya lah biar ngapain. Mau minum nggak? Ntar aja ya. Enggak aja minumnya. Oke, baik Yanal, karena kita udah lama ngobrol ya, jadi kan Yanal juga punya kegiatan lagi nih pasti. Jadi Ana ucapin terima kasih banyak udah meluangkan waktunya buat hadir di kesempatan ini ya. Terima kasih banyak Nal ya. Kalau misalkan
apa namanya itu menyita waktu Yana buat kegiatan yang lainnya. Nggak apa-apa. Sudah baik. Oke guys, jadi itu saja yang dapat kami berdua tampilkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.